Ini apa namanya? Ya deret Fourier juga ya. Deret Fourier yang terakhir ya, gitu. Nah, soalnya sudah mencakup semuanya. Deret Fourier yang ketiga ya. Terus bab yang tentang apa namanya? Tentang transformasi Fourier itu nggak usah. Itu bab yang apa namanya? Bab yang di Wismat yang selanjutnya itu. Entah Wismat berapa itu. Aku lupa itu. Ya. Biasa kalau PPT yang buat Pak Adri itu detail banget gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bahas tentang eh, aplikasi ya, aplikasi deret Fourier ya. Nah, aplikasi deret Fourier ini ya yang dibahas tuh biasanya yang paling sering itu tentang eh, apa namanya? Gelombang ya, gelombang dengan ujung terikat ya, dengan ujung terikat. Nah, lalu yang kedua ya itu ada tentang eh, gelombang suara ya, gelombang su gelombang suara ya, gelombang suara. Ya, kalau kalian bisa melihat ini sudah aplikasinya sudah fisika sekali ya. Nah, gelombang dengan ujung terikat ini nanti kita akan treatment ini dengan ya persamaan persamaan gelombang ya, persamaan gelombang. Nah, begitu. Nah, gelombang suara ini hanya solusi dari Fourier seperti biasa ya. Nah, yang ini harus treatment dulu dengan persamaan gelombang gitu ya. Nah, oke. Jadi yang pertama kita bahas tentang dulu apa namanya? Gelombang dengan ujung terikat ya. Gelombang dengan ya dengan ujung terikat ya, dengan ujung ter terikat ya. Nah, ini mungkin kalian masih ingat ya, apa namanya? Fungsi fungsi posisinya, posisi dan waktu untuk gelombang ujung terikat tuh di SMA gimana? Ada yang masih ingat? Ya, di pemahaman SMA ya. Kalau kalian ingat mungkin ya, Y sama dengan 2A ya, sin KX ya cos omega T. Ya, entah ini bener apa enggak. Aku lupa sin apa cos yang di depan ya. Ya, ada ujung terikat, ada ujung bebas. Ya, kalau kalian mungkin masih masih ada yang ingat yang ingatan SMA-nya ya. Aku pastikan dulu sebentar. Kalau yang ujung terikat tuh sin KX ya cos omega T. Benar ya? Nah, nanti sebenarnya solusi ini ya solusi ini yang diajari guru kalian di SMA itu ya eh, nanti ya bahwa ini merupakan apa? Ya solusi gelombang yang stasioner, ya kan? Stasioner itu berjalan, gitu loh. Ya. Nah, ini dia merupakan kasus dari gelombang dengan ujung terikat. Kalau kalau di SMA kan biasanya kalian sudah tinggal ya just take it ya, hanya terima saja. Tapi karena kalian sudah tingkatan S1 ya, S1 mahasiswa S1, maka eh, sudut pandangnya pun view-nya pun harus diubah ya, dan cara menyelesaikannya pun harus diubah. Kalau dulu kita itu di SMA itu ya hanya hanya mengkonsumsi saja. Nah, sekarang kita harus tahu dari mana dapatnya ya. Kalau cara berpikir anak S1, maka kita harus mulai dari yang namanya persamaan gelombang ya, persamaan gelombang ya. Kenapa persamaan gelombang? Ya karena ini tentang gelombang ya, maka harus dimulai dari persamaan gelombang ya. Nah, persamaan gelombang itu ya kalau misalkan dalam bentuk tiga di tiga dimensi ya, artinya gelombangnya merambat dalam ke seluruh ruang ya. Ruang X, ruang Y, ruang Z ya, merambat ke seluruh ruang. Itu kan seperti ini bentuknya ya. Laplacian C ya itu sama dengan seper seper C ya. Tapi belum dapat fiskal ya. Seper V kuadrat dc d dt ya, di mana Laplacian ini kan merupakan ya uh, nabla kuadratnya, ini bacanya nabla ya. Ini bacanya nabla, tapi karena ada kuadratnya maka ini disebut dengan operator Laplacian ya. Ini definisinya ini ya.
operator turunan kedua ya, turunan kedua terhadap X ya, tambah turunan kedua terhadap Y, tambah turunan kedua terhadap Z ya. Nah, sehingga kita bisa baca persamaan ini ya, kita bisa baca persamaan ini, yang ini ya, yang ini itu merupakan turunan fungsi gelombang C ya, sebagai apa namanya, fungsi posisi ya. Artinya apa? Gelombang itu merambatnya dalam posisi, dalam ruang. Nah, tapi karena gelombangnya merambat, maka apa namanya, gelombangnya juga berubah sebagai fungsi waktu ya. Artinya gelombang pada detik keberapa berada di mana ya, gelombang pada waktu sekian di posisi sekian, maksudnya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang ya, tentu tentu apa namanya, tentu pembahasan kita nggak mungkin yang 3 dimensi ya. Pembahasan di soal di PPT kalian itu yang satu dimensi ya. Kita asumsikan satu dimensi pada arah X saja ya. Kalau pada arah X berarti dipakai yang turunan yang di depan ini saja ya, itu. Nah, maka ini jadinya D2C per dx kuadrat ya, sama dengan seper V kuadrat dc per dt ya. Nah, maka ini yang ini pun juga apa namanya, fungsi gelombang merambat di satu arah saja pada arah X ya, ini posisi, yang ini gelombangnya merambat waktu ya, begitu. Nah, oke. Kalian bisa lihat ya di sini, persamaannya ini apa? Kalian bisa lihat ya, ini kan mirip pertemuan yang kita yang pertama dulu ya, bahwa persamaan ini kan persamaan diferensial order 2 ya. Ini kan pangkatnya 2, d kuadrat per dx kuadrat ya. Kalau ada turunan kedua itu pasti persamaan diferensial ya, persamaan di sini persamaan diferensial ya, order 2 gitu ya. Nah, oke. Nah, pasti kalau kita ingin mencari apa? Kalau kita ingin mencari solusi umum ya, tugas kita apa? Mencari solusi umum ya. Solusi umum kita gunakan teknik apa? Teknik separasi variabel ya, begitu. Nah, sudah, berarti kita gunakan teknik separasi variabel ya, begitu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa di sini fungsi gelombang C ya, kalian bisa lihat di situ, fungsi gelombang C kan berubah terhadap posisi X ya, maka kita apa namanya, separasikan ya, ini jadi X sebagai fungsi X kecil, dan ini ada fungsi waktu T ya, di sini ada, berarti berubah terhadap waktu juga ya kan, T fungsi T ya kan. Prinsip separasi variabel kan seperti itu ya. Ini X, X, T ya. Kalau misalkan ada di sini turunan terhadap Z, tambah juga fungsi Z ya, gitu. Itu prinsip separasi variabel ya, gitu. Ini idenya ya, ini idenya. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ke persamaan gelombang ini kan jadinya gimana ya, jadi kan D2 per dx kuadrat ya, ini kan C-nya diganti X kali T ya, ini digantikan X kali T besar ya, sama dengan seper V kuadrat, ini dc per dt, jadi ini jadinya X kali T besar gitu ya. Nah, ini turunan terhadap X ya, artinya yang T ini bisa kita keluarkan ya, T. Nah, sekarang fungsinya jadi D ya, D2 X besar per dx kuadrat kecil ya. Sekarang fungsinya jadi D. Kenapa? Karena fungsi X ini hanya bergantung pada satu variabel X saja ya. Yang ini T-nya, sorry, ini lupa ya. Ini kenapa lupa ini? D per dt ya, ini D per dt, ini X kali T ya. Ini artinya karena ini bergantung pada berubah terhadap T, maka X-nya bisa tak keluarkan ya, gitu ya, V kuadrat. Nah, sekarang jadi D aja, dt per dt kecil gitu ya. Nah, agar yang ruas kiri ini hanya sebagai satu fungsi saja ya, maka kita harus kalikan seper X besar T ya. Yang ini kan ada dua fungsi ya, fungsi waktu dan posisi. Yang ini fungsi posisi dan fungsi waktu, ada dua fungsi, kita jadikan satu saja. Nah, prinsipnya separasi variabel seperti itu. Ini tak akan seper xt, ini sama dengan seper X D2 X besar ya per
dx kecil kuadrat ya, ini tak kalikan per v kuadrat t ya, dt besar per dt kecil ya. Kalian bisa lihat sekarang apa ini, bahwa di sini ya murni hanya fungsi posisi saja ya, yang ini murni hanya sebagai fungsi waktu saja ya. Nah, karena ini sudah sama ya, sekarang sudah sama, kalian bisa lihat kenapa sama. Lah, ini tandanya kan sama dengan ya. Ini. Maka ini bisa tak misalkan sebuah konstanta. Katakanlah konstantanya minus k kuadrat ya. Ini berarti sama dengan minus k kuadrat. Ya, di mana k kuadrat itu sama dengan konstanta sembarang ya. Nah, mungkin kalian yang bertanya, Mas, apa alasan pemilihan minus k kuadrat itu sebenarnya dikaitkan sama solusi fisis yang cocok gitu loh. Jadi konstanta itu coba-coba ya. Bisa nggak konstantanya itu A? Bisa. Konstantanya B? Bisa nggak? Bisa. Konstantanya K pangkat 3 bisa nggak? Bisa. Apapun bisa. Nah, asalkan cocok sama solusi fisisnya ya. Begitu. Nah, kebetulan di sini minus k kuadrat itu cocok ya. Nah, cocoknya dilihat dari mana? Dari solusi akhirnya nanti. Kalian bisa lihat ya. Di sini ya, di sini itu nanti kita pisahkan jadi dua ya, yang bagian posisi, yang bagian suku posisi ya. Nah, ini suku posisi ya. Yang ini seper x besar ya, d2x besar ya per dx kuadrat sama dengan minus k kuadrat ya. Ini sama dengan ya, berarti ini sama dengan, bisa jadi gini ya, d2x besar per dx kuadrat tambah k kuadrat x besar sama dengan 0 ya. Jadi kemarin kan kita sudah tahu solusinya ya, ini ya, bahwa ingat solusi persamaan diferensial yang model yang seperti ini itu sederhana sekali. Solusinya bahwa ini solusinya x itu kan sama dengan, katakanlah ya, konstanta A sin kx tambah b cos kx ya. Pokoknya yang ini kan kuadrat, diakarkan ya jadi k ya. Kalau sebelumnya kan kita punya apa? Masih ingat ya, yang akar lambda itu ya, d2 apa kemarin? d2f per x kuadrat, kan kita punyanya gini ya. Lambda f sama dengan 0. Ya, ini solusinya f itu sama dengan, ini yang kemarin ya, itu sama dengan a sin. Nah, ini kan lambda, berarti kan akar lambda ya, akar lambda x tambah b cos lambda x. Nah, kalian melihat polanya nggak? Ya, harus bisa lihat ya. Ini k kuadrat, ini k ya, akarnya ya, seperti itu. Itu solusi persamaan diferensial order 2. Ya, itu wajib anak fisika itu ngerti ya, yang itu. Nah, kalian bisa lihat itu polanya. Tapi kalau misalkan detailnya, kemarin sudah tak bahas ya, bagaimana. Nanti kalian coba bagaimana detailnya sini ke sini ya, gitu. Nah, sekarang bagian yang waktu ya, ini kan posisi itu bagian yang x, yang waktu itu bagian yang t, yang ini ya. Itu kan seper v kuadrat t besar ya, dt per dt sama dengan minus k kuadrat ya. Ini jadinya kan gimana? Jadinya ini kan jadinya bisa gini ya, d2t per dt, kok itu d2 ya? Bentar. Itu satu dimensi apa 2 dimensi ya, persamaan gelombang itu? Oh, sorry. Persamaan gelombang itu dua dimensi ya, ini ya. Ini d2c ya, d2c, sorry. Ya, ini d2 ya. Maaf. Ya. Ini ya. Ini turunan kedua ya, yang ruas kanan itu, d2c ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, ini kan jadinya gimana? d2t per dt kuadrat ya. Ini turunan kedua ya, tambah k kuadrat v kuadrat t sama dengan 0 ya. Ini misalkan aja di sini, oh, belakangan aja lah misalkannya ya. Berarti ini solusinya gimana ya? Ini t fungsi t ya. Solusinya nanti ini kan sudah dipilih a b ya, kita pilih konstanta yang berbeda, katakanlah c ya, c sin ini kan k kuadrat, akarnya k, berarti kalau k kuadrat v kuadrat berarti akarnya k dikalikan v ya, kv itu ya, kv kalikan t tambah d cos kvt ya, seperti itu. Nah, sehingga solusinya
ya, solusi umum ya bahwa si x, t itu sama dengan ya tadi kan x dikalikan t ya, itu sama dengan ini ya, a sin kx ya plus b cos kx dikalikan c sin kvt tambah d cos kvt ya. Belum mas, kami itu melihat di PPT itu ini bukan A B C D tapi P Q R S gitu, nggak masalah ya, itu kan konstanta intinya. Jadi kalian mau pilih yang bentuknya bagaimanapun ya tidak masalah. Nah, sekarang balik ke kasus ini lagi ya, kasus eh, kasus gelombang yang kita pilih, gelombang dengan ujungnya terikat ya, satu dimensi. Nah, kalau kita pahami ya, contohnya itu ya, contoh paling sederhana itu atau contoh yang bisa dipakai itu, contohnya itu ya, contoh yang bisa dipakai itu apa, memetik ya, memetik senar gitar ya, gitar atau senar gitar atau senar apapun nggak masalah ya. Nah itu ya, nah itu kalau misalnya senar gitar, kalau kalian paham, kalau kalian paham tekstur gitar ya, senarnya bagaimana, kan terikat ya ujungnya sama ujungnya. Kalau nggak terikat salah satunya kan sudah bukan gitar namanya, nggak bisa digenjrengkan lagi kan begitu ya. Nah ini ya, gitar itu kan, senar gitar itu juga kita bisa pelajari fisikanya ya. Ini bukan bukan physics fun fact ya, karena nggak ada fun-funnya sama sekali matematis ini ya. Nah, bahwa kita bisa gambarkan sekarang ya. Nah, gelombang dengan ujung terikat ya. Kurang lebih itu kan gitar itu ujung kan gini ya, ujung-ujungnya. Ya, tak gambarkan ke permodelan fisiknya. Gini ya. Ya tentu ini bukan gitar beneran. Ya. Ini jadi katakanlah Y sama dengan Fx ya. Nah, nah gitarnya itu dipetik di sini ya. Katakanlah gitarnya dipetik di sini ya. Dipetik di sini, metiknya ke atas, dipetik ke atas. Sehingga bagaimana? Ya, sehingga kalau dia dipetik ke atas kan gini jadinya. Nah, seret ya, itu. Gitarnya itu dipetik ke atas. Ya. Nih, gitarnya itu dipetik ke atas. Nah, gini. Ya, dipetik ke atas. Nah, ini katakanlah gitar ini punya panjang L. Ya, di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan L ya, artinya gitarnya ini punya panjang panjang L ya, begitu. Dan katakanlah di sini punyanya ya, punya tingginya katakanlah H gitu ya. Nah ini aku hapus saja ya, tingginya itu ya, tingginya itu H ya, ya. Katakanlah dia dipetik dipetik sejauh ya, sebesar H ya, ya dipetik itu ya, digenjrengkan gitu ya, dipetik. Nah, apa akibatnya ketika gitar ini dipetik terus dilepaskan ya, maka akan hasil akhirnya akan banyak ragam gelombangnya ya. Kan kalau gitar itu dipetik, lalu jempol kalian atau jari kalian lepaskan dari senarnya, kan gitarnya kan, senarnya kan akan bergetar ya, begitu. Nah dari bergetar itu nanti kita dapat lihat apa namanya, apa namanya, ragam getarnya seperti itu ya. Nah dari sini apa yang kita bisa lihat di sini ya, pada keadaan T0 ya, ya pada keadaan T0 alias T0 ini kan kita bisa anggap pada keadaan awal ya, pada saat dipetik ya, begitu. Sebentar ya. Tak, ya, pada keadaan T sama dengan 0 ini tak, kenapa miring ya? Bentar. Ya, pada keadaan T sama dengan 0 ya. Nah, kalau T sama dengan 0, keadaan awal ya.
Ya, bentar. Nah, ini agak riwah nih. Ya, ketika T sama dengan 0, ya, ini. Ketika T sama dengan 0 berarti keadaan awal ya. Di mana ini, ini ya, Y-nya ketika X, T sama dengan 0, itu harusnya sama dengan 0. Karena kalau misalkan maknanya apa? Maknanya apa? Ketika senar gitarnya belum dipetik, kan ya tidak ada simpangan yang bergerak kan? Logikanya seperti itu. Makanya Y-nya 0. Ya, begitu. Nah, otomatis gimana? Ya, otomatis ke, ya, sebentar. Sorry, bukan T sama dengan 0. Ya, sorry. Ralat ya. Maksudnya ini di titik sini, kalian lihat ya di sini ya, di titik sini, di ujung sini, apa nih mananya? Kan ujung-ujungnya terikat ya, ujung-ujungnya terikat ya. Di titik sini ya apa? Y-nya sama dengan 0 kan? Di titik sini Y-nya juga sama dengan 0 ya. Alhasil bagaimana? Kita dapat syarat batasnya ya. Ketika apa namanya? Ketika Y, ketika X sama dengan 0, mau T-nya berapapun sama dengan 0 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika apa? Y-nya di sini X sama dengan L ya, T itu sama dengan 0 juga. Kenapa? Sama dengan 0 karena ujung-ujungnya ini terikat ya. Di sini terikat, di sini terikat ya. Beda perkara kalau ujungnya bebas ya. Nah, tentu nanti kalau kalian di soal gambar garis ini nggak ada ya. Garis ini nggak ada. Ini garis garis ini loh maksudnya. Garis di sini untuk memperlihatkan kepada kalian bahwa ini tuh gelombangnya terikat ya. Ini kita kenal dengan namanya syarat batas ya. Ini syarat batas ya, syarat batas. Nah, seperti biasa prosedurnya kita masukkan kembali ke sini ya. Nah, ke sini. Lepas ini kan C ya. Ini kan C, ini kan Y, nggak masalah, yang manapun nggak masalah ya. Serah. Ini mau Y, mau C sama aja ya. Ini berarti solusi umum ya. Kita perlihatkan solusi umum. Kalian suka apa? C apa Y? Ya, terserah. Nanti kalau misalkan di soalnya dosennya di sini Y, ya pilih Y. Kalau di soalnya C, ya pilih C, ya. Tapi karena misalkan soalnya nih Y, ya solusinya tadi A sin KX ya. A sin KX plus B cos KX dikalikan K sin KVT tambah D cos KVT. Ya, ingat solusinya itu tadi, ya. Ya, ini syarat batas yang pertama dulu. Syarat batas yang pertama apa? Bahwa di syarat batas yang pertama, ini kan ketika X-nya 0, P-nya 0 ya. Y-nya 0 ya. Jadi ketika Y, X sama dengan 0, T kan sama dengan 0 ya. Alhasil masukkan aja X-nya 0, berarti kan sin 0 kan 0, cos 0 kan 1, berarti sisa B doang ya. Ini berarti B dikalikan C sinus KVT tambah D cos KVT sama dengan 0 ya. Jadinya seperti itu ya. Nah, sehingga bagaimana? Dari sini kita bisa, maka dari sini terlihat ya, B-nya kan sama dengan 0 ya. Kalau B-nya 0 dikalikan berapapun kan 0 ya. 0 kalikan bla 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 ya 0 ya. Kita bisa pilih B-nya 0 ya, sehingga solusinya berubah sekarang ya. Sekarang kalau B-nya 0 berarti solusinya berubah. Y X, T ya. Kalau B-nya 0 berarti kan sisa A sin KX ya dikalikan C sin KVT tambah D cos KVT ya. Ini kan A C ya. Ya, A dikalikan apa itu? A dikalikan C. Ya.
Oh, nggak usah deh, biarin gini aja, ya. Terus gimana? Ini solusinya berubah sekarang. Sekarang dari syarat batas yang kedua, gimana tuh bentuknya? Y ketika X-nya sama dengan L ya, koma T, itu sama dengan 0 juga. Ya, alhasil, masukkan sekarang, ininya L, ya, berarti A sin KL dikalikan C sin KVT tambah D, ya, tambah D kosinus KVT sama dengan 0, ya. Sebagaimana ini dipilih ininya sama dengan 0, ini pun juga logikanya ini dipilih sin sama dengan 0, ya, begitu. Nah, berarti ini jadinya sin KL sama dengan 0, ya, seperti biasa sinus ini yang menghasilkan 0 itu kan sin NP, ya, sin NP. Nah, sin, ya, kalau kita punya sin P 0, ya, kalau misalkan kita punya sin 2P 0 juga, kalau kita punya sin 3P 0 juga, ya. Kalau kita punya sin NP, ya pasti 0, ya, dengan N-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Artinya apa? Di sini KL NP di sini sama dengan KL di sini, ya. Sehingga di sini KL sama dengan NP, ya. Sehingga K sama dengan NP per L, ya. Nah, sekarang K-nya bergantung pada N, dengan N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Begitu. Nah, kalau misalkan ini sekarang sudah bergantung pada N, ya. Nah, maka konstantanya pun juga bergantung pada N. A-nya jadi AN, B-nya jadi BN, ya. Oh, sorry, nggak ada B di sini. Ya, maksudnya, ya, maksudnya C-nya jadi CN, ya, D-nya jadi DN, gitu ya. Nah, maka sekarang, ya, solusinya berubah, ya. Berarti solusinya Y X, T itu sama dengan apa tuh? Sigma, ya. Nah, sekarang bergantung pada N. Ya, artinya bahwa solusi Y-nya itu kan bergantung pada N, ya. YN gini ya. YN kok sigma sih? Sekarang YN dulu, ya. Maka sekarang Y-nya bergantung pada YN, ya. YN X, T itu sama dengan sigma, kok sigma. Nah, ini dulu. Ya, berarti A-nya bergantung pada N, ya. Berarti AN, ya, sinus K-nya bagaimana tadi? K-nya sama dengan NP per L, ya. NP per L. Ya, ini ingat, kita balikkan ke solusi yang ini, KX ini, ya. Sin NP per L X, ya, dikalikan C-nya CN sinus, ya, ini K-nya diganti ini, ya, NP per, ya, NP VT per L, ya, tambahkan DN itu kosinus, ya, NP VT per L, gitu ya. Nah, ini baru YN, ya. Maka Y-nya bagaimana? Maka Y, apa namanya, simpangan totalnya itu merupakan jumlah dari seluruh ragam gelombang ke N, ya, dari N1 sampai tak hingga. Maka ini jadinya sigma dari N1 tak hingga, ya, AN sinus NP per LX, ya, dikalikan, ya, CN sinus NP VT per L tambahkan DN kosinus NP VT per L, gitu ya. Begitu. Ya, ini solusi, ingat, ini solusi umumnya, ya, untuk gelombang dengan ujung terikat, ya. Kalian pahami ini, ya, cara berpikirnya, ya, begitu. Nah, sekarang ini, nah, ini nanti ada dua kasus, ya, ada dua kasus. Jadi itu kan dari PPT-nya Pak Adri, ya, tulisannya tuh itu aku tahu dari PPT-nya Pak Adri. Nah, dulu Pak Adri itu pernah ngajarin, ya, itu ada dua kasus, ya, dua kasus, ya. Kasus pertama itu kalau apa? Kasus pertama itu untuk eh, jadi ketika Y X P sama dengan 0 itu sama dengan Fx, ya. Kasus yang kedua ketika kecepatannya, ya, dy per dt itu sama dengan
ketika T sama dengan 0, sama dengan 0. Ya, artinya apa? dy per dt kan kecepatan. Kecepatan pada saat T sama dengan 0, itu sama dengan 0. Artinya apa? Eh, ini pada keadaan awal, ya, ketika senarnya belum dipetik, maka kecepatannya pada T0 sama dengan 0. Nah, sehingga simpangan pada saat T sama dengan 0 sama dengan fx. Ya. Nah, kasus yang kedua itu ketika apa? Ketika, ya, di situ cuma ada satu kasus ya. Tak turunin, enggak, tak coba turunin padanya ini. Ketika y, ketika x t sama dengan 0, itu sama dengan 0, tapi kecepatannya sudah bergerak. Artinya apa? Artinya senarnya itu sudah bergetar, ya, maka v-nya tidak 0, ya. Artinya apa? Kecepatan dy per dt, ya, ketika ketika t-nya sama dengan 0 itu sama dengan vx, ya. Nah, nanti mungkin ini kalian akan pelajari saja ini di Visma 2 ya. Nanti kalian baca di Visma 2, tapi nanti aku apa namanya? Turunkan yang ini saja, yang kasus pertama saja, ya. Nah, gitu ya. Soalnya sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan nanti ini diajari, nanti kalian kalau misalkan nggak paham boleh tanya aku. Atau mungkin setelah aku nurunin yang pertama, kalian bisa lanjutin untuk cara yang kedua. Ya, begitu. Ya, kalian harus bisa nurunin sendiri. Ya, selaku ini. Nah, sebentar, sebelum ke sini, apa makna fisisnya ini? Ya, apa makna fisisnya bersama ini? Nah, jadi aku ini dulu deh. Jadi, setelah kita berteori, ya, berteori itu kita menurunkan panjang-panjang ya. Maka kita harus tahu makna fisisnya apa. Ya, makna fisisnya apa? Ya, kan fisikawan teoritis itu kan berusaha memprediksi apa yang terjadi di alam nyata. Ya, dalam kasus fenomena ini adalah gitar yang dipetik. Ya, bagaimana gambaran fisikanya ini? Ya, ini fungsi awal ya, fungsi x ini. Ini ada t-nya seharusnya ya, tapi nggak apa lah. Nah, artinya apa? Nah, artinya nanti ini ya, nanti terus jadinya seperti ini. Ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, misal ya, ini setelah dipetik ya. Ini ketika pada saat sama dengan t. Nah, nanti ini misal ini ya, bahwa i x, t itu merupakan ini jumlah seluruh ragam gelombang yang mungkin. Ragam gelombang itu ditunjukkan dengan adanya n. Ya, misalkan ini sin np per lx ya. Artinya apa? Kalau misalkan n-nya sama dengan 1, ya, berarti kan sin np per l. Sin p per l, ya. Sin p per lx. Nah, ini kalau diplot kan gini, sinus kan kalau misalkan n-nya 1, kalau dari x sama dengan 0, ini x-nya sama dengan l ya. L sama dengan l, berarti sama dengan sin p, ya. Artinya ini sinnya 80 derajat. Berarti gini, kalau misalkan n-nya 1, ya. Seret. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan n-nya 2, ya, kalau misalkan n-nya 2, ini n-nya 1 ya. Ini n-nya 1. Kalau misalkan n-nya 2, nanti gelombangnya kan seperti ini. Ya. Ini maksudnya gimana sih, Mas? Maksudnya ini ragam bergetarnya. Ya, ini ragam bergetarnya. Nah, gitarnya nanti juga bisa bergetarnya tuh gini, seret. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan n-nya 3 bagaimana? Nah, kita gambarkan ini. Ya, kalau misalkan n-nya 3, nanti itu jadi seperti ini. Ya, seret. Nah, ya, gitu. Ya, sekarang sudah melihat fisisnya, ya, bahwa nanti ini ragam getarnya itu seperti ini. Bisa genjrengnya nanti, kalau misalkan genjrengnya dilihat dengan mata yang super super slow motion 1000 kali lipat, itu nanti bentuknya seperti ini. Percaya deh. Ya, kalau misalkan itu ada simulasinya itu. Keren itu. Coba cari aja di internet ya. Itu. Ya, ini dari X sama dengan 0, ini X sama dengan L. Ya, ini fisisnya. Ya, seperti itu. Nah, oke.
Itulah menariknya, ya. Jadi kita bahas yang kasus pertama ya. Misalkan ini, ya. Contohnya itu. Nah, kasus yang pertama, ya kasus kasus satu. Nah, kasus satu, kalian bisa lihat lagi. Nah, apa? Ini kasus satu itu, ya ciri-cirinya gini. Ya, ciri-ciri di soalnya tuh gimana? Seperti ini ciri-ciri soalnya, ya. Gini. Nah, nanti gelombangnya itu seperti ini. Katakanlah gini ya, sesuai contoh soal yang di ini aku ngambil juga di apa namanya PPT kalian ya. Nah, ini misalkan fungsi gelombang f ini ya kasus kasus pertama ya, y ini sama dengan fx ya. Eh, ini x ya. Nanti gelombangnya seperti ini. Nah, senar gitarnya punya panjang L. Nah, dia dipetiknya di sini ya. Dipetiknya pada jarak L per 2. Nah, dipetik sejauh berapa? Sejauh sejauh H. Nah, gitu ya. Nah, sebelum sebelum ke sana deh ya, sebelum ke situ. Nah, kita perlu apa? Menerapkan ini dulu. Syaratnya ini, y xt sama dengan 0 sama dengan fx dan dy per dt sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ya, kita gunakan ini, solusi ini ya. Y x, t, sigma n sama dengan 1 an ya, bla 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 panjang itu ya. Nah, apa? Y x t sama dengan sigma n1 tak hingga ya an sinus ya, sinus np per lx ya, np per lx ya, dikalikan cn sinus ya np v per lt ya, ditambah dn ya kosinus ya np v per lt gini ya. Nah, sejatinya ya, sejatinya nanti ini nanti cuma punya satu konstanta ya setelah dimasukkan ya. Nah, ini ingat ya, ada dua syarat ya. YXT sama dengan 0 sama dengan fx, dy per dt-nya sama dengan 0. Nah, paling mudah kita pilih yang sama dengan 0 dulu, paling gampang ya. Nah, bahwa dy per dt ya ketika t-nya sama dengan 0 itu sama dengan 0 ya. Artinya apa? Ini kita turunkan terhadap t ya. Berarti ini gimana nih? Ya sigma ya, ini tak turunkan terhadap t. Jadinya kan gini, sigma n1 tak hingga an sinus np per lx ya. Ini tak turunkan terhadap t. Artinya apa? Koefisiennya kan udah depan ini ya. npv per lt ya dikalikan cn sinus ya, ini kurung gini ya, sinus npvt per l. Sorry, turunan sin kan cos ya, turunan sin kan cos. Nah, sekarang ini ya turun, ini pindah depan juga konstantanya npv per l yang menempel sama t ya, berarti npv per lt ya. Turunan cos apa? Minus sin ya, minus sin ya, npv per lt gini ya. Nah, ingat ini t sama dengan 0 belum dimasukkan ya, artinya kita harus tuliskan seperti ini gitu. Ketika t sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, ini ada konstanta ini npvt per l, npvt per l artinya bisa kita keluarkan kan begitu ya. Nah, kita bisa keluarkan ini npvt per l ini ya, jadinya ya kita bisa keluarin itu gini ya, np sigma n sama dengan 0 tak hingga ya np v t per l ya dikalikan sinus np per l x ya dikalikan dalamnya ini ya, dikalikan cn kosinus, oh ya langsung masukkan aja ya ketika t-nya sama dengan 0, berarti cos 0 ya, cos 0 dikurangi ini, oh sorry, ini ketika ini t-nya sudah nggak ada, kenapa aku tulis t lagi di sini, kan konstantanya doang ya, salah ya, npv per l. Nah, ini nah, pv per l ya, sorry,
konstantanya doang, T-nya nggak ikut keluar ya. Berarti ini sin 0 ya, dikurangi sin dn sin 0 ya, sin 0. Nah, sin 0 kan 0 habis ya, berarti ini sisa 1. Ini 0 ya. Alhasil gimana? Oh ya, ini lupa AN-nya ya, AN. Nah, berarti di sini ya, sisa ini habis ya, berarti ini sisa gini ya, sigma ini 1 ya, kok 0 sih? Ya 1 sampai tak hingga ya. Ini kan apa? N P V per L ya. Ini AN kalikan CN ya, dikalikan sinus NP per L X sama dengan 0. Kan begitu ya. Nah, ya ini katakanlah ini punya konstanta baru gitu ya, nanti ya. AN dikalikan CN itu. Ya. Oh, ya. Ini artinya apa? Kita bisa berarti kan ini AN CN sin NP per LX ya. AN ini jangan kita jadikan 0, kita pilih aja CN sama dengan 0 sini. Ya, CN sama dengan 0. Kenapa? Kalau CN-nya sama dengan 0, 0 dikalikan berapapun kan habis ya, 0. Betul ya, memenuhi ini. Berarti kita bisa pilih CN sama dengan 0. Ya, begitu. Artinya, nanti solusinya gimana? Ya, dari sini nih. Solusi yang atas ini. Berarti Y, X, T sekarang jadi gimana? Sigma N1 tak hingga ya. Ini kan CN-nya 0 ya. Berarti sisa AN sinus NP per LX ya. Dikalikan dengan CN-nya 0 dikalikan DN cosinus NPV per LT. Gitu ya. Nah, ini kan AN kalikan DN ini kan wis nggak masalah ya. DN-nya terus kan nggak masalah ya. Kan konstanta. Ya, ini kan konstanta, nggak masalah. Ya, Mas DN-nya kemana? Nggak masalah. Kalian anggap aja nggak ada. Ya, NP V per LT. Ya. Nah, Mas, aku boleh nggak ini jadikan konstanta baru? BN gitu. Boleh banget. Terserah. Nggak masalah ya. AN konstanta, DN konstanta, konstanta kalikan konstanta, ya konstanta. Ya, seperti itu. Nah, ya, akibat CN sama dengan 0. Ya. Mas, atau gini Mas, aku boleh nggak ini Mas? Ini kan di sini kan ada AN kali CN, AN kali DN. Boleh nggak ini tak jadikan konstanta baru? AN doang. CN DN tak hapus. Boleh. Ya. Jadi menghemat konstanta gitu ya, dengan kebanyakan konstanta nanti bingung. Ya. Nah, ini syarat pertama. Ya. Syarat kedua apa ini? Di Y X T sama dengan 0 sama dengan Fx. Ya. Jadi syarat yang kedua ya, Y ketika X T sama dengan 0, kok gini sih, Y ketika T-nya sama dengan 0 sama dengan Fx ya, jadinya ini masukkan di sini ya, Y X T sama dengan 0 ini masukkan nih, berarti T-nya 0 gini ya, berarti sigma N1 tak hingga AN sinus ya NP per L X ya sama dengan 0. Kok 0 sih, salah, sama dengan Fx ya. Nah, ini ya, di sini nih T-nya kan 0 ya, berarti kosong kan 1, bisa tak tulis ya, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari konstantanya AN ya? Prosedurnya mirip sama dengan deret Fourier. Loh Mas, kita tuh belajar deret Fourier panjang-panjang. Sekarang Mas bilang itu aplikasinya dilihat dari mananya? Nah, kalian lihat ini ya, solusi ini ya, CN sin bla 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 T, DN cos bla 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 T, ini kan mirip deret Fourier ini ya. Kalau kalian ingat ya, kalau Fx A0 per 2 kan mirip ya, sigma N1 tak hingga ya AN sinus N omega T tambahkan BN cosinus N omega T. Nah, omega itu di sini ya, omega di sini tuh K kalikan V ya. Ini loh, K-nya itu apa? K-nya itu N P per L V. Jadi NPV per L itu sama dengan omega ya. Ini kan sama dengan omega ini. Ya, ini omega ini. Ya, ini kan omega. Ya, ini omega. Nah, itu kan akhirnya sama mirip dengan deret Fourier. Ya.
mirip dengan Fourier, ya, seperti itu. Makanya ini dinamakan kasus khusus dalam derivat Fourier, ya. Nah, caranya ini gimana? Ya, ini mirip caranya dengan sifat apa namanya? Cara ortogonalitas ya, kayak biasanya ya. Paling gampang ini tak kalikan sin lalu tak integralkan satu periode ya. Ini katakanlah sigma n1 tak hingga an ya, integral satu periode gini ya, dikalikan sin np per lx ya, tak kalikan sin mp per lx ya, dx sama dengan, berarti kok kedua ruas tak kalikan sin mx, berarti ini juga sama ya, fx sin mp per lx dx ya, di 0 sampai t gitu loh ya. Nah, kita ingat kemarin hasil ini apa ini ya, hasil integral ini kan sama dengan t per 2 delta mn ya, dengan delta mn itu 0 kalau m-nya tidak sama dengan n, 1 kalau m sama dengan n ya, begitu. Nah, ya udah kita pilih yang sama dengan n dong, m sama dengan n ya. Kalau misalkan tidak sama dengan n kan 0, buyar. Tujuan kita mencari an nggak ketemu. Nah, ya udah, ini jadi an ya. Ini sigmanya kalian bisa abaikan ya, karena tujuan kita bukan di sigma ya sekarang, di integrasinya sekarang ya. Gitu ya. Berarti an dikalikan apa nih? Dikalikan t per 2 ya. Delta mn kita pilih yang 1 ya. Nah, gitu. Nah, ya udah. Sekarang sebentar gini. Kalian bisa lihat ya, karena ini panjangnya 0 sampai L. Nah, ini pun satu periodenya juga berbeda sekarang. Ini 0 sampai L ya. Gitu. Ya, hati-hati ya. Ini 0 sampai L. Nah, ini 0 sampai sorry, ini nggak ada ya. Kan sudah, ini kan sama dengan 1 ya, delta Fn-nya. Nah, berarti ini sama dengan ini ya. Itu sama dengan 0 sampai L fx sinus ya, m-nya sekarang sama dengan n p per l x dx ya, kan gitu. Nah, sehingga kita dapatkan konstantanya an sama dengan 2 per t integral 0 sampai l kok per t, ini juga sama dengan l ya, ini ya harusnya ya, karena integralnya sampai l bukan sampai t ya, paham ya. Nah, kenapa sampai l? Karena kasusnya ini kasus khusus pada senar ya, berarti senar kan bukan periode lagi, melainkan ini periodenya sama dengan L ya, gitarnya itu. Nah, berarti ini 2 per L ya, L fx sinus n p per x per L dx ya, begitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini ya, ini hasil yang penting-penting ini ya. Yang pertama ini ya, ini yang pertama. Nah, ya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini bahwa kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika kalau misalkan berlaku syarat yang pertama ya, y ketika xt sama dengan 0 to fx ya, ingat ya, di sini lihat grafiknya. Kalau grafiknya sebagai fungsi fx itu baru boleh pakai solusi ini. Jadi kedua, kalau misalkan dy per dt ketika t-nya sama dengan 0 to 0 itu berlaku solusi ini ya. Jadi kalau misalkan di PPT pakai psi, ganti psi ya, nggak apa-apa ya. Berarti solusinya y x, t sama dengan ya sigma n1 tak hingga an ya, an sin np per lx ya, dikalikan cosinus np per lvt ya, dengan an itu sama dengan 2 per L 0 L fx sinus np x per L dx. Nah, ini yang penting ya. Nah, ini
Ini penting ini. Dua ini nanti kalian pakai di ujian ya. Berlaku kalau syarat batasnya seperti itu. Ya, hati-hati, jangan asal masukkan. Nah, gitu ya. Lepas kalau misalkan kasus kedua gimana? Ya, kalau misalkan enggak. Kalau misalkan kasusnya kedua gimana? Ini, yang ini nih. Ya, yang mana tadi? Kasus dua ini. Ya, yang ini. Nanti kalian coba sendiri ya. Coba sendiri. Nanti hasilnya gimana kalau ini? Ya, ini tuh dikenal dengan nama gelombang dengan ujung bebas. Ya, kalau yang ini itu gelombang dengan ujung terikat. Ya, ini tuh. Oh, sorry. Ya, ya ini dikenal dengan nama gelombang ujung terikat. Ujung terikat. Nah, kalau yang ini dikenal dengan nama ya, ini kasus gelombang ujung bebas. Ya. Nah, nanti ya, ini kalian mesti ingat ya pelajaran SMA itu ya. Gelombang ujung terikat sama ujung bebas. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Nah, bentar ya. Nah, jadi kalian lihat sekarang ya. Itu. Oke, bentar aku perbaiki tulisannya dulu. Tulisannya WL ini. Ya. Jadi ini gelombang dengan ujung terikat yang ini tuh. Ya. Ini gelombang ujung terikat. Ya. Sekarang kalian lihat lagi. Balik lagi ke apa namanya? Cerita SMA dengan S1 tadi. Ya. Kalian lihat ini. Ya, ini. Di SMA itu kita kenal apa nih? 2A sin KX cos omega T. Ya, paham ya? Nah, ini pun solusinya sama, mirip ya. AN sesuatu sin KX cos omega T. Ya, di sini dengan apa di sini? Ya, di sini dengan K-nya itu NP per L, ya, omeganya itu ya, NPV per LT. Ya, itu sama. Ya, nggak penting kosakata depannya, kan 2A. Nah, sekarang kalian coba cari ini. Ya, ini kalau misalkan N-nya sama dengan 1, ya, N-nya sama dengan 1 akan balik ke gelombang ujung terikat yang di SMA itu. Ya, ini. Mana tadi? Ini ya. Nah, 2A ini coba kalian cari. Nah, 2A itu penyederhanaan dari sini nanti. Ya, itu. Nah, itu sekarang kalian sudah berpikir layaknya anak S1. Jadi, kalian ada sesuatu yang kita bisa banggakan ya. Pemahaman kita bisa bertambah. Nah, kalau misalkan yang kasus yang kedua, ya kasus-kasus dua, nanti coba cari ya kasus dua itu. Nah, ketika apa namanya V ya kecepatannya dy per dt ketika t sama dengan 0 sama dengan vx ya, artinya pada saat t sama dengan 0 sudah punya kecepatan, artinya bisa bergerak bebas, makanya dikatakan gelombang dengan ujung bebas ya. Yang kedua itu apa y ketika x t sama dengan 0 itu sama dengan 0. Nanti buktikan ya. Itu bentar. Itu sama dengan ini. Ya. Nah, ini pun juga sama di SMA itu. N sama dengan 1 ya. AN ya. Nah, tapi sekarang kita sudah lebih keren nih. Nah, ini nanti apa namanya? Kalau ujung bebas ini nanti ketukar. Ya depannya ini cos ya. Cos NP per LX dikalikan sinus NP V T per L. Nah, coba kalian buka buku SMA-nya lagi. Ini cos sin. Nah, yang X ini cos, yang T ini sin. Yang ujung terikat ini T di cos, yang sin di X. Nah, konstanta AN-nya itu sudah berbeda. Ya, itu sama dengan ya 2 per NPVL ya integral 0L itu juga dari fx sinus NP x per L dx ya. Nanti kalian coba kalau misalkan ada waktu ini ya buktikan, tapi
untuk menghemat tenaga kalian, ya, di belajar pakai yang pertama saja, ya, seperti itu. Nah, aplikasinya tuh, yang pertama itu, misalkan ini contoh soalnya ya, contoh soalnya, ini jadi misalkan ada gelombang ini ya, gelombang kayak gini, ya. Nah, ini ada gitar, senar gitar, gini ya. Nah, di sini fx ya. Nah, ini x. Nah, ini kalau sekarang sini fx kalian sudah bisa nebak harusnya. Ini kasus yang pertama, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini gitarnya itu ya ini sorry. Ini gitarnya itu punya senar dengan panjang L ya. Panjangnya L. Nah, ini tak buat warna yang berbeda saja ya. Itu panjangnya L. Seret. Ah, ini nih panjangnya L ya. Nah, gitarnya itu dipetik di sini ya, sepanjang L per 2 ya. Ini dengan ketinggian H gitu katakanlah ya. Nah, kalau ini bagaimana ini? Ya. Pertama, yang harus kalian tahu apa? Kita harus bentuk persamaan garisnya. Ya, bentuk persamaan garisnya. Ya. Nah, gimana? Bahwa ini apa namanya? fx ya. Itu jadi 2 ya. Untuk ini dari 0 ya, 0 sampai x sampai L per 2, dari L per 2 sampai x sampai L ya. Nah, nanti bentuknya bagaimana? Nah, ya udah caranya gampang. Di titik sini, di titik O ini kan apa? 0 0. Di sini, titik sini kan L per 2, H. Di titik sini L, E 0. Nah, dari 0 sampai L per 2, garisnya yang ini. Katakanlah ini garis yang pertama. Di L per 2 sampai L, garisnya yang ini. Katakanlah ini yang kedua. Ya. Nah, sekarang yang pertama dulu. Dari 0, 0 dan L per 2, H. Ya. Katakanlah di sini ya sama dengan X1, Y1 ya. Dan X2, Y2. Ya. Cara bentuk persamaan garis gimana? Kan gini ya. Y kurangi Y1 per Y2 min Y1 ya. Sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya. Ya udah. Ini Y1-nya ini sama dengan 0. Ya. Dibagi Y2-nya di sini H ya dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1 iya betul ya, X dikurangi X1, X1 nya 0 bagi X2 ya, sorry, X1 nya 0 ya, maaf X1 nya 0 sorry ya, betul ya, X dikurangi 0 ya, X dikurangi X1 0 ini ya, X2 nya di sini L per 2 dikurangi X1 0 juga ya, berarti di sini jadinya Y per H sama dengan X per L per 2 ya. Jadi kalian akan dapatkan di sini Y nya sama dengan 2H per LX ya. Tapi ini jadinya 2H per LX. Nah, kalian hati-hati ya di sini ya. Ini mengintegralkannya susah nih menurutku. Ya, nanti ada kasus yang susah. Nah, sekarang ya nanti tak kasih tips ya. Ada integral yang tak kasih, jadi integral parsial di sini tak kasih rumusnya langsung ya. Jadi kalian tinggal pakai di ujian. Nggak perlu manual lagi ya. Nah, itu nggak masalah kok ya. Yang kedua, ini garis yang kedua kalian bisa lihat itu ya, L per 2, H dan L, 0 ya, itu sama dengan X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Ya udah, Y ya dikurangi Y1. Y1-nya apa? Di sini H ya. Y2-nya di sini 0 ya. Y1-nya di sini H ya. Nah, terus X dikurangi X1-nya L per 2, X2-nya 0 dikurangi H, berarti min H. Ya.
Nanti tipsnya begini aja. Nanti nyatakan ini dalam bentuk seperti ini ya. Tolong lihat. Ini nanti di sini Y min H ya sama dengan ini kan bagi minus ya. Berarti kan jadinya gini. Seper H ini L per 2 dikurangi ya L per 2 dikurangi X ya. Nah, kan gini. Nah, ini hanya tak pindahkan ke sana. Berarti Y sama dengan ya jadi L per 2 ya. Ya, atau gini deh. L per 2H ditambahkan H ya, tambahkan H ya min X per H. Gini ya. Sebentar. Oh, sorry. Ini ada per ya, ini salah. X2 dikurangi X1. Salah. Ya, aku nggak teliti ya. Sebentar. X2 X2-nya L ya di sini ya. Nah, ini aja deh, biar gak bingung nih. Ini X1, ini Y1. Sini X2, ini Y2. Ya, gitu. Y dikurangi Y1 betul. Y2-nya 0 dikurangi Y1 betul. X dikurangi X1 L per 2. Oh iya nih, salah ya. X2, X2, L dikurangi L per 2. Ya, gini ya. Jadi ini jadinya gini. Berarti ini kan Y min H, ini per min H, ya. X min L per 2, yang ini apa? L per 2. Ya, ini kan bisa ditulis jadi gini. Berarti ini ya Y min H ya. Ini jadinya ini pindah ke sana, minusnya tak kalikan sini. Berarti kan L per 2-nya tukar sini ya. L per 2 min X ya. Ya ini kan H per L per 2. Nah, berarti ini Y-nya sama dengan ya 2H per L dikalikan L per 2 min X plus H ya gitu. Nah, ini kalikan ini ya. L-nya coret. 2 per 2 1. Ya, berarti di sini H dikurangi 2HX per L plus H ya. Jadinya di sini ya. Jadi di sini gimana nih? Ya, berarti ini sama dengan ya H plus H kan 2H ya. 2H min 2H per LX. Nah, tips dari aku nyatakan gini aja ya nanti ya. Jadi 2H per LX ya. Gini boleh ya. Berarti ini kan berarti 2H per 2H per L aja. 2H per L keluarkan ya. Yang ini jadinya agar ini jadi 2H berarti harus dikalikan L ya. Ini min X ya. Nah, nanti nyatakan dalam bentuk gini aja ya. Ini persamaan garisnya dulu. Nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, bentuk seperti ini gimana sih maksudnya ya? Ini ya. Ini nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Yang ini nyatakan dalam bentuk ini ya. Y sama dengan 2H per LX ya. Ini jelas ya. Nah, yang penting yang ini ya. Ini nyatakan dalam bentuk seperti ini. 2H per L min alpha X ya. Alpha itu 1, 2, 3 ya. Ini tips aja. Ini tips ya. Ini tips. Nggak harus kalian pakai di ujian, tapi mempermudah aja agar nanti kalian mengintegralkannya nggak lama-lama ya. Jadi alfa di sini bisa 2. Nanti ada kasus ini L min 2x, ada kasus L min 3x, ada kasus L min 4x ya, tergantung kasusnya ya. Ya udah, berarti di sini 2H per LX, yang ini apa ini 2H per L ya, L min X ya. Ya udah, langkah selanjutnya tinggal ini ya. Yang pertama apa? Bentuk persamaan garis ya. Yang kedua apa? Ya, bahwa ini memenuhi persamaan yang ini ya, di X, T itu ya. Itu memenuhi persamaan itu. Ya. Di X, T sama dengan sigma M1 tak hingga AN ya dikalikan berapa? Sin NV per LX dikalikan cosinus NVV per LT. Ya, PR kita yang berikutnya cari AN. Ya, gimana perumusannya AN? Ya, cari AN ya. Nah, cari AN itu kan sama dengan gitu ya.
sama dengan 2 per L, 0 sampai L, ya, fx ya, sin npx per L dx ya. Ingat ya, aku setiap tutorial itu selalu tak kasih yang praktis. Nah, nanti ini yang kayak gini tuh praktis. Jadi kalian tuh tinggal ngulang lagi ujian. Selain daripada skill matematis. Tapi skill matematis kalau terlalu lama nanti terlalu panjang menghabiskan waktu. Nanti tak kasih ada triknya. Ya, ini. Ya udah masukkan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini grafiknya. Di sini dari 0 sampai L per 2 ya. Ini 0 sampai L per 2, 2H per Lx ya. Dan ini L per 2 sampai L. Ya, artinya apa? Artinya apa? Integral ini bisa tak perluas kan di sini kan. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Nah, integral ini bisa tak perluas ini di sini. Ya, jadi gimana? 2 per L yang pertama dari mana dulu? Ini 0 sampai L per 2 ya. 0 sampai L per 2 fx-nya apa? Dari L per 2 ya. Dari 0 sampai L per 2 fx-nya apa ini? Ya, 2H per L X. Ya udah, 2H per L X-nya tak biarkan di sini ya. X sin NP per L X dx ya. Nah, makanya ini 2H per L nanti kalian bisa keluarkan ya. Ini tambahkan L per 2 sampai L ya. Ini yang L per 2 sampai L. Fx-nya apa ini? Fx-nya 2H per L juga. Nah, ini bisa dikeluarkan ya, karena tidak mengandung X di sini. Ya, 2H per L, L min X ya, sinus NP per L X dx. Nah, ini hitung integral yang kanan ini panjang banget, lama juga. Ya, makanya tak kasih tips ini. Dengan cara bentuknya seperti ini. Ya, nah ini integral penting. Ya, integral yang penting. Maka kalian meluangkan waktu di sini sangat beruntung ya. Ya, yang pertama kalau kalian punya ini integral a sampai b x sinus np per l x dx itu hasilnya tuh seperti ini. Ya, ini tentu dengan integral parsial ya. Tapi nggak masalah. Nanti kalian tinggal masukkan aja langsung di ujian dan itu boleh banget ya. Dosen tuh suka jawaban yang praktis daripada kalian nyoba satu-satu. Ya, bagus tapi terlalu lama. NP cosinus ya NP per Lx ya tambahkan ya L per NP kuadrat ya sinus NP per Lx ya gini ya. Nah, dari A sampai B ya. Yang kedua ya ini. Jadi yang pertama tuh yang ini. Pertama, ini yang kedua ya. Pertama ini kedua. Yang kedua bagaimana? Itu dari A sampai B ya. Ini L min alpha X ya. Ini soalnya ada nanti ada yang L min 2X soalnya. Ini D sin NP per L X dx itu sama dengan ini ya. L per NP ya dikalikan alpha X min L ya dikalikan cosinus NP per L X ya. Nah, ini tak geserkan saja. Ya, gini. Nah, ini terus dikurangi apa nih? Dikurangi ya alpha L per NP kuadrat sinus NP per Lx ya. A sampai B ya. Tapi ini kan L min X dan ini L min alpha X. Berarti kelihatan ya di sini ya bahwa apa? Alfanya sama dengan 1 ya. Ini. Nah, jadi nanti kalian tinggal masukkan aja hasilnya itu ya. Biar gak lama-lama. Jadi ini 2 per L ya. Dan apa yang bisa kalian lihat lagi? Di sini ada 2H per L, ada 2H per L. Bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Ini jadinya integral 0 sampai L per 2. Oh, sorry. Gak usah integral lagi ya. Kelamaan. Nah, ini integral X sin NP per Lx tuh ini hasilnya. Ya. Tentu ini enggak, ini aku nggak karang-karang ya. Ini aku coba pakai integral parsial. Ya. Jadi sudah tak kasih dalam bentuk jadi gitu ya. Gitu. Nah, jadi masukkan sekarang min XL per NP ya. Cosinus NP per Lx tambahkan L per
NP kuadrat sinus NP per LX. Nah, terus suku yang kedua, gimana nih? Suku yang kedua, yang ini ya, L min X sin NP per LX dengan alfanya 1. Nah, masukkan di sini, alfanya 1. Nah, kalau alfanya 1 kan ini L min X, integral L min X. Jadi balik lagi ke sini, ya, seperti itu. Nah, yaudah, kurangi aja ini. Ditambah atau dikurangi ya? Ditambah, ya, ditambahkan berapa itu? L per NP ya, L per NP, alfanya 1 ya, X min L, cosinus NP per LX ya, dikurangi alfanya 1 ya, ini L per NP kuadrat sinus NP per LX ya, dengan batas yang ini, sorry, yang pertama ini batasnya berapa ini? Dari 0 sampai L per 2 ya, 0 sampai L per 2. Yang suku yang kedua ini ya, itu dari L per 2 sampai L ya, berarti ini harus ada kurung lagi ya, kurung lagi. Nah, gitu ya, gitu ya, gitu. Masukkan sekarang yang L per 2 itu. Kalau ini masukkannya L per 2 di sini, ya ini coret ya. Ini nggak dicoret ya. 4H per L kuadrat ya, yang ini ya. 4H per L kuadrat ya. Nah, sekarang kerjakan yang suku pertama dulu ya, hasil dari integral pertama. Kalau L per 2 masuk di sini jadinya min L kuadrat ya per 2N NB. Yang ini jadinya cosinus, kalau tak masukkan L per 2 di sini ya, jadinya kan gini ya, N NP per 2 ya, masukkan X-nya L per 2. Nah, ditambahkan yang ini sekarang L per NP kuadrat. Nah, ditambahkan sinus NP per 2 juga. Ya, masukkan nih L per 2. Berarti L-nya coret ya, sisa per 2. Gitu loh. Nah, sekarang batasnya kan 0. Ini habis, tidak guna. Ya, dikurangi 0. Ini 0 masuk ke sini, sin 0 kan 0. Ya udah, min 0 aja. Ya. Sekarang suku yang kedua, tambahkan berapa itu? L per NB. Ya. X-nya L. Ya. L min L. Ya. L min L. Ya. Habis 0 ya. Cosinus NB. Ya. Berarti ini habis 0 ya. Ini juga ada kontribusi 0. Nah, sekarang batas yang ini dulu, yang kedua min L per NP kuadrat sinus NB. Nah, kalian lihat juga di sini apa nih? Sinus NP kan sama dengan 0 juga ya. Nah, sekarang yang L per 2 ini masukkan ke sini. Berarti dikurangi, ingat ya, harus dikurangi ya. Dikurangi batas yang L per 2 dulu. Berarti di sini L per NP ya. Nah, ini L per 2 dikurangi L berapa? Minus L per 2 ya. Dikalikan cosinus ya, L per 2 masuk ke sini. Jadi NP per 2. Terus dikurangi ini ya. Ingat ini dikurangi ya, ini kurangi gini ya, dikurangi gitu ya. Lalu yang ini batas yang L per 2 di sini L per NP ya kuadrat kurangi sinus NP per 2 gitu ya. Nah, ingat ini dikurung gini. Nah, yang ini kan jadi kurung yang ini sama ini satu, kurung lagi gini, terus ini kurung yang gini ya. Jadi bisa kalian lihat ya, kurung yang bulat, nah, terus kurung yang kurawal ini ya, terus kurung yang kotak ini ya. Jadi bisa kalian lihat bedanya gitu ya, gitu. Nah, ya terus berarti lanjutkan kita, ini sama dengan 4H ya, sini aja ya, 4H per L kuadrat. Manakah yang bisa dieliminasi ini? Kalian bisa cari ini ya. Ini L minus L kuadrat per 2NP cos NP per 2 kan sama dengan ini ya. Ini minus plus ya. L kuadrat per 2NP cos NP per 2 minus plus kan habis. Coret. Terus mana lagi? Ya. Terus udah ya, itu aja ya. Udah itu aja. Ya, berarti sisa yang ini sekarang. Ya, berarti
sisa yang L kuadrat per N, L per NP kuadrat ya, ditambahkan ini. Ini minus minus plus ya, minus minus plus. Yang ini plus minus, sebentar. Bentar. Ini kok minus ya? Sebentar. Ini L per 2. Ya. Ini plus. Oh, habis semua dong. Sebentar. Oh, enggak. Ini habis ya. Ini habis. Ya, ini kan habis 0 ya. Ini kan 0. Wes ini ya useless ya 0 ya. Ini 0 juga. Ya. Berarti sisa yang ini dong. Sisa L per NP kuadrat minus minus plus. Ya, berarti kan jadi 2 kalinya ya. Ya, plus minus minus plus L per NP kuadrat sin NP per 2 kan sama ya. Berarti jadi 2 ya. 2 L per ya. Jadi ikat ya kurungnya jadi kotak gini ya. Ini L per NP kuadrat sinus NP per 2 ya. Jadi gini kan. Nah, berarti ini bisa dicoret ini L kuadrat ya. Ya udah, sekarang dapat AN-nya nih. AN-nya 2 kali 4 kan 8 ya. Ya, 8H. Ini N kuadrat P kuadrat per N kuadrat P kuadrat dikalikan sinus NV per 2. Nah, itu ya. Gitu. Nah, sekarang ya udah. Berarti dapat nih sekarang. Masukkan ke solusi. Ya, solusinya Y. Nah, tadi Y X, T kan sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga ada AN ya. Ada solusi AN. Nah, ini. Masukkan ke solusi ini. Ya, ini tadi. AN ini. Berarti jadi gimana nih? AN. Nah, sekarang yang nggak ada kaitannya sama N tak keluarkan. 8H per Pi kuadrat. Ya, dikalikan seper N kuadrat sinus NP per 2. Ya, dikalikan apa? Dikalikan sinus NP VT per L ditambah kosinus NP VT per L. Gitu ya. Nah, ini sudah jawabannya. Ya, nanti kalian harus bisa buktikan seperti ini ya. Kayak gitu. Ya. Paham ya? Nah, ini misalkan ada kasus yang selain ini misalkan. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini terlalu lama aku jelasin kalian nggak ada waktu tanya. Silakan tanya aja. Ya, sembari aku mau ngasih soal yang tipe yang berikutnya ya. Siapa tahu nanti berguna buat kalian. Ya, jadi nanti ini di Vispa 2 diulang lagi gitu. Permisi Kak, izin nanya. Iya, silakan. Di sini kalau boleh disimpulkan kan berarti untuk misalkan ada kasus untuk yang semacam ada senar gitu Kak. Iya. Kan di sini berarti yang pertama kita cari efeknya atau persamaannya, kemudian cari AN-nya pakai deret Fourier, kemudian Iya. itu masukkan ke persamaan psi tadi itu kan ya Kak? Iya, Y ini, Y X, T. Ya, Iya, betul. iya. Betul ya. Nah, kalau yang persamaannya itu apa perlu, misalkan ada soal semacam ini Kak, apa boleh langsung pakai jadi yang persamaan Y-nya atau perlu diturunkan kayak tadi yang lumayan panjang gitu Kak? Nah, ya. Oke. Nah, kalau misalkan seperti itu, nanti ini jika ya. Ini menurut aku ya, dari pengalaman ya. Kalau dosennya Pak Adri itu, kalau Pak Adri memberi ini, jika bla 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 ini, ya, kamu cari ininya dulu. Ini, Y, X, T dan AN-nya.
Ya, dari mana itu? Dari mana tadi? Dari mana tadi? Bukan, bukan. Yang ini, ya. Ini satu, ya. Ini, dua ini, ya. Ini satu halaman ini, gitu. Baru kamu nanti dapat solusi yang Y, solusi yang Y dan AN, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan itu ya, itu tapi kalau misalkan waktu tidak kalian merasa waktu tidak cukup, ya, boleh juga langsung ke ini, masuk langsung ke solusi yang ini, ya. Mana tadi? Yang Y dan AN, boleh langsung ke sini, boleh, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada syarat batas, langsung aja masukkan Y dan AN itu, ya, seperti itu. Nah, tapi nanti nanti tipsku kalau misalkan tidak diketahui, maksudnya langsung fx gitu ya, tidak ada syarat batas maupun ada, turunkan aja yang AN sin cos ini. Tapi AN-nya nggak usah diturunkan, langsung bentuk ini. Ya, seperti itu. Boleh, boleh. Tapi jawaban yang nilainya 90 itu gini loh. Jawaban yang nilainya 90 itu, ini, dari contoh soal ini, sampai ke bawah ini sudah 90, gitu loh ya. Nah, kalau misalkan ditambahi yang tadi ini, sudah 100. Itu karakternya Pak Adri itu seperti itu. Ya, paham ya? Gitu. Kalau mau dapat yang 98, boleh banget diturunkan tadi. Itu jawaban keren itu. Asalkan waktu memungkinkan aja, dan dengan syarat kalian sudah lancar nih penurunan matematisnya itu. Ya, itu yang debat, itu yang kasus itu pertanyaan yang debatable dari dulu. Ya, ini perlu nggak ini diturunkan itu? Kalau dulu aku turunkan, soalnya aku pelupa soalnya, nggak hafal bentuknya. Ya, tapi kalau bagi kalian yang ingatannya bagus ya, langsung ke sini juga tidak masalah ya, dua ini ya. Tapi ingat kalau misalkan kasusnya kecepatan, berlakunya ini loh ya, yang kedua ini. Nanti kalian coba turunkan sendiri. Bener gak sih ini ekspresiku ini? Kalau misalkan ada yang salah nanti bisa kalian koreksi. Gitu. Tapi yang pertama ini sudah yakin benar aku. Ya, gitu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ada soal yang susah itu. Mana ya? Hmm, gak susah sih. Nah, nanti variasi soalnya tuh gini. Ini soal yang keluar UTS ya. Kayak mana ya? Ya, ini soal apa namanya? Soal UTS ini. Aduh, UAS, UTS. Ya, di kuis juga ada. Ini soalnya andalannya Pak Adri kan. Aku tuh aku tuh sampai ngelihat tren soal dari tahun ke tahun ini sampai hafal gitu. Gimana kalau misalkan ini sekarang tak ginikan, seret, ya, panjang senarnya tetap L, ya, tapi dipetiknya sekarang gini, dipetiknya, ya, dipetiknya ini tetap sejauh L ya. Nah, dia dipetik di sini, ya, di sini L per 2. Nah, dipetik sejauh sini L per 4, ya. Nah, ini gimana kalau sudah seperti ini, ya? Nanti kalian bisa bangun apa namanya? Jangan jangan L per 4 deh. Ya, nanti nanti eh ini soal ujian yang selalu keluar dari tahun ke tahun. Nanti terlalu terlalu nyaman buat kalian. Ya, kalian tinggal nyalin aja nanti. Gak ada berpikir. Coba tak tak bedakan deh. Ya, jangan L per 2. Nah, Kayaknya persis di BUAS itu, Kak. iya, memang soal ujian itu diambil dari buku BOAS. Oh, orang bilang mahasiswa bilang soalnya Pak Adri memang susah ya. Ya karena memang soalnya dari BOAS itu. Dan soalnya sudah susah itu. Gini aja deh ya, biarin aja deh L, ya, L di sini L, dan di sini ya biarin aja deh. Nanti kalian tinggal pakai aja. L per 2, L per 4. Nanti ada juga yang di L per 4, L per 8 gitu ya. Itu. Aku dulu pernah ngelesi Fismat loh.
Yang bahas ini, yang L per 4, L per 8, entah aku upload apa enggak videonya itu. Ya, ini kalian coba sendiri ya. Pokoknya ini terbukti, ini 4H per L X, ya, dari 0 sampai X sampai L per 4. Ini soal buas ini. Soalnya UAS itu, UTS itu buas semua itu. Kalau kalian ada jam terbang buat kerjain itu ya, lebih baik banyak kerjain. Mumpung masih semester 2 ya. Semester 2 kan beban matkul fisikanya dikit ya. Cuma FDN sama Fismat ya. Kalau sudah semester 3, nggak bisa, sudah bagi jam itu. Ya ini 2H per L. Ya. Nah, L min 2X. Ini dari L per 4, X sampai L per 2. Nanti kalian coba sendiri. Ini sudah buktikan 0 dari L per 2 sampai X sampai L. Nah, ini kalian lihat ini. L min alpha X. Berarti alfanya kan 2 ya. Nah, aku lebih suka tak nyatakan seperti ini. Soalnya integralnya wis tak buat sendiri ya. Ini tak turunkan sendiri pakai apa namanya? Pakai parsial. Nah, ini L min alpha X. Berarti nanti kita pakai L min 2X pakai ini. Diganti alfanya 2. Nah, itu loh, tinggal pakai. Gitu. Ya. Ya udah, yang pertama kalian cari itu. Oke, sudah ya. Apa namanya? Apa sih ini namanya? Bentuk yang persamaan ya. Nah, persamaan itu. Nah, lalu yang kedua itu cari AN. Ya. Yang soal-soal ujian ya diambil dari buku BOAS itu. Meskipun di kampus ITS juga sama. Cuma kan mahasiswa kan lebih suka belajar PPT. Itu kesalahannya itu. Dosen itu ya pasti punya buku referensi sendiri. Dan kalau sudah ketahuan enak. Dirahasiakan biasanya itu referensinya itu soalnya itu. Jadi kalau mahasiswa itu bisa nebak itu nilai A sebenarnya ada di depan mata itu. Ya, gitu. Tapi ada dosen yang belak-belakan ngasih referensinya, soalnya kayak Pak Feb gitu. Ya. Jadi AN-nya oh, sebentar. Kok AN-nya? Ya. Ini Y-nya kan memenuhi itu tadi ya, Y X, T. Ini makanya kalian tak beritahu mumpung masih semester 2 bahwa kalau misalkan kalian mau latihan soal di buku pegangan dosen itu ya tidak sesusah yang kalian kira sebenarnya. Begitu. Ya, ini rahasia. Tapi kalian wajib tahu gitu ya, NPT. Nah, gitu. Mau bukti nggak? FDL itu nggak mau carilah di buku Tipler itu ada. Ya, yaudah. Ini ya cari AN ini. Ya, berarti AN-nya kan bisa dipecah jadi 3 fungsi ya, ini ya. AN-nya kan 2 per L, integral 0 L, fx, sin nvx per L dx. Ya, ini jadi 3 fungsi, 2 per L, ya. Yang pertama dari 0 sampai L per 4, ya, ditambahkan L per 4 sampai L per 2, ya, tambahkan L per 2 sampai L. Ya, di 0 ya. Sin NV per LX dx. Ya, dari 0 sampai L per 4 itu berapa tadi? 4H per 4H per L ya. Nah, gitu. Makanya aku lebih suka nyatakan konsistensi seperti ini ya. Konsistensi dalam matematis tuh enak. Ya, kalian bisa melihat pola gitu ya. Jadi 2H per L. Ya, L min 2X. Ya, sinus. Gini ya. Ini sinus. Jumlahkan ya. Ini habis ya. Sinus. NP per LX. Ya, X dx. Ya. Toh ini juga hilang kan nanti kan. Ditambahkan ini yang ini ya. Itu 4H per LX ya. Sinus NP per LX dx. Loh, ini lihat lagi nih. Ini kan mirip integral tadi ya. Yang pertama ini. Ya, integral penting yang pertama. Ya, integral penting yang pertama. Nah, yang ini kan mirip dengan integral penting yang kedua tadi.
Nah, ini tuh gak usah kalian treatment sendiri-sendiri, langsung aja masukkan pakai itu tadi. Sudah betul kok. Ya. Berarti ini gak usah ya. Berarti ini 2 per L ya dikalikan ya. Dikalikan 4H per L ya. Terus ya, hasil yang pertama itu tadi ya. Ini langsung aja ya. Kalian bisa baca sendiri itu. Makanya tak kasih ini. Kenapa tak kasih ini? Coba kalian pecahkan pakai integral parsial ini satu-satu. Panjang banget. Percaya deh. Ya, ini min XL per NP ya. Dosen itu suka jawaban yang langsung set set set, set dibuat di sini ketemunya benar. Itu menarik itu. Ya. Ya, aku sarjana, tahu ya gitu. X L per L X ya ditambahkan L per NP kuadrat ya dikalikan sinus NP per L X ya dari 0 sampai L per 4. Yang hasil yang kedua tadi gimana nih? 2H per L ya, ini L min 2X dan ini di sini L min alpha X, berarti kan ini alfanya kan 2 kan, berarti nanti alpha di sini diganti 2. Nah, trennya seperti itu, gitu-gitu doang. Apalagi yang ngajar Pak Adri, ngulang lagi soalnya, gitu lagi ya. Langsung aja 2X per L ya dikalikan L ya cosinus NP per LX. Nah, ini 2 dikalikan L per NP kuadrat sinus NP per LX. Ya. Ini L per 4 sampai L per 2. Nah, gitu. Ya, masukkan sekarang. Ini 2 per L. Ya. Nah, batasnya sekarang masuk ini. 4H per L ya. 4H per L. Nah, ini L per 4. Berarti jadinya yang ini min L kuadrat per 4 NB. Kan L kali L kuadrat ya. Masukkan. Berarti cos sini N P per 4. Dia masukkan di sini X-nya L per 4. Tambah L per NP kuadrat sinus sama juga NP per 4. Dikurangi batasnya kan 0. X-nya 0, habis. Jadi sin 0, 0 juga, berarti habis. Ya udah sisa suku pertama aja, kan gitu. Ya. Ditambah 2H per L. Ya ini, 2X. 2 dikalikan L per 2. Berapa? L. L dikurangi L. Ya habis. Ya. Kalikan L cosinus NV per LX. Entah ini ada L apa enggak sih tadi? Aku lupa ya. Mana? Oh ya ada ya, L ya. Tapi L-nya di depan kan tadi. Ya. L-nya di depan sini kan sama aja ya. NV per LX ya. Ini dikurangi 2 ya, L per NP kuadrat sinus ya ini ya NP per 2 kan gitu ya. Ini masuk ini L per 2 di sini, sekarang yang L per 4 ya. Ini kan habis ya, ini 0 ya. Ya udah abaikan aja. Berarti sebentar, ini masih batas yang pertama ini ya, masih batas yang pertama ya. Nah, sekarang batas yang kedua ya dikurangi batas yang L per 4 ya. Berarti ini kurung ininya harus gini ya. Nah, ya, kalian hati-hati ya kalau di matematika ya, persamaan matematis ya. Kalau misalkan kalian menemukan persamaan yang kompleks gitu, kayak gini, misalkan ada kurung lagi, gini. Nah, kalau misalkan ada kurung lagi, jangan pakai kurung yang ini, ya. Tapi pakai kurung yang mana? Pakai kurung yang kotak, gini. Itu ada aturan internasionalnya soalnya. Nah, kalau sudah kotak, pakai yang mana? Pakai yang kurung gini. Kalau kurung gini habis gimana? Balik lagi gini. Ya, seterusnya. Ya, hati-hati ya nanti. Itu buat konsistensi saja. Dan itu memang ada aturannya ya, begitu. Nah, ya udah, yang ini yang sekarang yang ini ya, batas yang L per 4. L per 4 masuk ke sini, 2 dikalikan L per 4 berapa? L per 2. L per 2 dikurangi L minus L per 2. Ya. Minus L per 2. Oh, sebentar, ini ada NP-nya ya. Lupa aku, maaf. Ini ada NP-nya ya. NP-nya. Berarti minus L kuadrat per 2 NP. Ya, begitu. Dikalikan cos sinus
NP per 4 ya, dikurangi 2 L per NP kuadrat sinus NP per 4 ya, begitu. Nah, sekarang kan sisanya kan soal penyederhanaan saja ya. Ini misalkan kelihatan nih ya, ini 4 dikalikan 1/4 kan 1 ya, habis ya. 4 dikalikan 1/4 kan 1. Nah, berarti ini min L kuadrat per NP, cos NP per 4. Nah, ini 2H per L, ya ini ya, 2H per L dikalikan 1/2, 1 juga. Dan ini min, ini plus. Kan habis yang ini. Ini sama ini. Kan gitu. Ya. Kalian hati-hati ya. Ini. Atau kalau misalnya kalian bingung, pecahkan deh satu-satu. Gitu ya. Uraikan satu-satu. Pecahkan kurungnya ya. Cuma aku kan lebih suka apa? Nggak panjang-panjang sebenarnya. Meskipun ini kalau kalian lihat ini sudah panjang sebenarnya. Iya, kan begitu. Nah, ini kan bentuknya jadi segini nanti. Yang ini ya, L kuadrat per NP, sin NP per 4 sama ini ya. Berarti ini kan 2 per L ya, dikalikan ini ya, 4H per L tak kalikan ini sin NP per 4 ya. Berarti kan 4H per L dikalikan sinus NP per 4 ya, begitu. Oh sorry, ada L per NP kuadrat ya. Ini L per NP kuadrat dikalikan sin NP per 4 ya, sin NP per 4. Nah sekarang yang ini 2H per L minus 2 kan 2 kali 2 kan 4 sama juga tambah 4H per L juga ya, L per NP kuadrat. Sayangnya yang sin NP per 4 itu tidak bisa dieliminasi ya, jangan dipaksa kalau gitu. Jangan bingung, lu mas kok nggak bisa ini, ya memang nggak bisa, gimana lagi. Yang ini sekarang minus 2 ini, minus 2 kali 2 berarti minus 4H per L ya, L per NP kuadrat sinus NP per 2 ya. Nah, mana lagi sekarang? Ini nah, oh ya sudah, ini aja ya. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang ya, ini masukkan ini AN ya. Ini 2 per L ya. 2 per L ya, 2 per L H-nya kan bisa tak keluarin ya, berarti 2H per L. Oh, sorry. Ini kan ini L kali L kan L kuadrat ya. Coret sama ini. Ini juga sama. Gitu kan? Ya. Berarti sisa 2 kali 4 ya. Sama H, H-nya bisa dikeluarin. Berarti kan 8. Oh, sorry, nanti aja deh. 2 dikalikan H ya. Nah, di sini ada NP kuadrat ya. NP kuadrat. Gitu ya. Nah, ya. Terus gimana nih? Ya ini 4 dikalikan sin NP per 4. 4 tambah 4 kan 8 ya. Sin NP per 4 ya, dikurangi 4 juga, min 4 sin NP per 2 ya. Ya udah. Sekarang kan gini. Berarti AN-nya ini 8 ini kan boleh tak keluarkan ya, biar sederhana itu. 8 per N kuadrat P kuadrat ya. Nah, jangan khawatir. Jawaban ini sama dengan kunci jawabannya ya di bawah. Kalian bisa lihat di chapter yang bersama diferensial parsial, ada soal yang dikasih kunci jawabannya seperti ini ya. Jadi aku tinggal buktikan aja dulu ya, sin NP per 4 dikurangi ini min sin NP per 2 ya, ketemu ini terbukti ini ya. Karena nanti ujian ya tinggal gini aja, tinggal pakai latihan soalnya. Coba kalau misalkan senar gitarnya ini nanti ya, ini ya jadi L per 4 L per 8 ya. Dulu keluarnya ini ujiannya fisika gelombang juga, ini juga sama fisika matematika 2 1 dulu di aku, 1 dulu ini keluar juga ini ya. Dulu di angkatanku gak ada yang benar ya, termasuk aku juga salah. Aku sadarnya ini jawabannya ini baru
setelah lulus malah nyoba-nyoba gitu ya. Nah nanti karena kenapa? Dulu aku gak ada tutor, gak ada apa. Ya kalian sudah fasilitas lengkap tuh. Tinggal tinggal apa namanya? Tinggal manfaatkan aja fasilitas himpunan itu ya. Gitu. Ya, ini sudah detail ya. Pokok kasusnya itu kalau nggak yang ini atau yang ini ya. Nah, kalau misalkan kasusnya kecepatan V, ada V-nya berarti nggak pakai yang kedua ya. Udah gitu aja ya. Yang aplikasi yang gelombang suara nanti kalian belajar sendiri saja ya. Nah, nanti yang kedua ini juga sering keluar di ujian ya, kedua ini. Dulu soalnya almarhum Pak Arif ya, dulu ada dosen Pak Arif tahun lalu sudah almarhum kemarin mengeluarkan soal yang kedua ini ya. Udah gitu aja, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini telah kita akhiri ya. Udah capek kalau misalnya tak lanjutin nanti kelamaan ya. Soal gelombang suara itu dulu Pak Puji yang ngasih itu. Dan Pak Adri dulu nggak ngasih yang gelombang suara itu. Malah senengannya kan yang Pak Adri itu senengannya soal lagi. Dulu dikasih soal ini waktunya 30 menit. Ya, yang online ya. Dan itu memang nggak bisa. Apa harus harus ekstra cepat gitu ya kerjainnya. Ya kalian sendirilah yang bisa tentukan. Ya, begitu. Ya, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, aku rasa bisa tak akhiri ya.